Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu kita meskipun hanya melalui virtual, tapi mudah-mudahan keberkahan daripada majelis ilmu ini kita dapati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan dijaga dari berbagai macam mara bahaya dan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari jamaah ya, dari keluarganya yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga Allah menjaga yang lain ya agar tidak tertular atau terkena penyakit yang berbahaya ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang kehidupan manusia ini akan mengalami perubahan-perubahan, ya, akan banyak mengalami kejadian-kejadian yang barangkali sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kebaikan tidak akan sampai kepada manusia kalau Allah tidak menghendakinya dan berbagai macam keburukan pun tidak akan sampai kepada manusia kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atau tidak menentukannya. Berarti segala macam kejadian di permukaan bumi ini tidak lepas daripada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Hanya saja manusia menjalani kehidupan tersebut, melakukan ikhtiar, berhati-hati, bersemangat dan lain sebagainya. Ini adalah yang diperintahkan. Namun yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh hati-hati, disuruh ikhtiar, disuruh melakukan segala macamnya, tapi itu tidak menjamin bahwasanya kita akan selamat. Makanya kalau dulu ada orang jahiliyah yang mengatakan al-hazar la yunji minal qadar, bahwasanya hati-hati itu tidak menyelamatkan orang dari takdir. Tapi kita tetap disuruh untuk berhati-hati, tapi berhati-hati itu tidaklah jaminan satu-satunya. Itu hanya bagian daripada ikhtiar yang memang kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian bahwasanya memang sebagaimana kita sebutkan tadi, memang kehidupan kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang pribadi muslim yang baik adalah orang yang menjadikan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 62 sampai 63. Ya, surat 6 ayat 162 sampai 163. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini adalah merupakan tujuan yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia di dunia ini ketika dia menyatakan dan melakukan ikrar bahwasanya seluruh ibadahnya, seluruh perbuatan ibadahnya, seluruh sembelihannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan maqam yang paling tinggi ya, maqam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini bukan demi orang ya. Kita hidup ini bukan demi pasangan, bukan demi anak ya, bukan demi pekerjaan, bukan juga demi orang lain ya, tapi kita hidup dan mati demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada saat kita seorang muslim, kita jadikan ini sebagai pedoman hidup kita dan ayat ini kita jadikan sebagai jalan hidup, maka kita tidak ada yang kita takuti, ya, tidak ada yang kita khawatirkan. Nah, yang harus kita khawatirkan kalau hidup dan mati kita bukan untuk Allah, itu yang berbahaya. Nah, kalau hidup dan mati seseorang sudah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sudah diikrarkan dan sudah diyakini bahwasanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, maka dia dipanggil dalam kondisi yang paling mulia, dipanggil dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyatakan salatnya, sembelihannya, hidupnya, matinya dan segala macam perbuatan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan ibadah ini sebagai tempat untuk apa namanya ya, tempat untuk kembali atau tempat untuk bersimpuh ya. Di zaman yang berat ini dijadikan oleh para ulama sebagai penghibur hati. Ya, di zaman seperti ini apa-apa bisa saja membuat kita menjadi apa namanya? Menjadi bingung ya, menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Eh, Hiburan yang paling utama di dalam kondisi seperti ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kalau hiburan pergi ke tempat makan, ya kita makan dalam keadaan takut, ya. Kita pergi ke tempat wisata, kita pergi juga dalam keadaan takut. Ya. Di dalam perjalanan kita juga ditakut-takuti dengan permintaan surat ini dan itu dan lain sebagainya. Itu juga membuat kita semakin gelisah. Nah, artinya di zaman seperti ini mencari hiburan di luar daripada ibadah itu rasanya semakin sulit dan barangkali tidak kita temukan hiburannya ya. Tapi justru yang kita temukan adalah was-was. Jangan-jangan nanti malah dapat di sana, malah nanti tertular di sana dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi berat seperti ini, sebenarnya hiburan kita yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat semua orang takut, ya, pada saat semua orang dalam kondisi ketakutan, sedangkan kita dalam posisi ibadah, itu justru menghilangkan rasa takut yang ada dalam hati kita. Itu justru menyembuhkan kegelisahan yang ada di dalam hati kita selama ini. Nah, makanya pada saat seorang dekat dengan Allah, kemudian dia apa namanya tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa nyaman di dekat Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya juga merasa tentram dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya dan ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Nah, makanya kita lihat ya, pada saat kondisi sulit pada saat kondisi berat, mencekam dan lain sebagainya, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Ya, berlari bukan kepada menyelamatkan diri, bukan berlari ke sana ke sini, akan tetapi berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berlari dari Allah, akan tetapi larinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ini yang obat dari segala macam kegelisahan, rasa takut, ya, was-was, kemudian keprihatinan, ada gelisah di dalam hati dan lain sebagainya. Itu semua terobati bukan dengan banyak mendengar berita, ya, bukan dengan banyak update sana update sini, ya, tanya fulan dan lain sebagainya. Akan tetapi obat yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pada saat seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, rahatul dhamir, dia akan mendapatkan ketentraman hati, wa tuma'ninah, dapatkan ketenangan, wa hudu al-bal, kemudian dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Nah, ini yang kita sangat butuhkan di zaman ini, pada saat semua orang menceritakan berita kematian, pada saat semua orang menceritakan berita penyakit berbahaya dan lain sebagainya,
ini tentunya sedikit banyak mempengaruhi kehidupan, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Nah, susah dicari obatnya dan susah dicari solusinya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita akan keluar dari masalah ini dalam waktu berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahunnya. Akan tetapi solusi yang paling dekat dengan kita dan solusi yang paling mudah untuk kita ambil untuk zaman sekarang ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita memang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita meminta yang baik-baik, ya. Kita meminta kebaikan, kita meminta jauh dari penyakit, kita meminta supaya dihindarkan dari berbagai macam penyakit yang berbahaya itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salullah al-afiyah, salullah al-afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan selamat dari berbagai macam ujian. Fama utiya ahadun ba'da yaqin khairan min mu'afat. Tidak ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman kepada Allah melebihi daripada kesehatan dan jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi di dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad dan Imam Nasai, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, "Salullahal afwa wal afiyah." Kata Nabi, mintalah kepada Allah ampunan dan mintalah kesehatan, ya, jauh dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena tidak ada karunia yang lebih luas yang diberikan oleh Allah kepada manusia setelah iman melebihi daripada al-mu'afat, yaitu jauh daripada eh, keburukan dan jauh dari berbagai penyakit. Nah, jadi ini menjadi pegangan kita, ya, menjadi pegangan kita. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah, dan itu adalah obat yang paling baik untuk kondisi yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang kedua adalah kita mohon kepada Allah ampunan, dan kemudian kita mohon kepada Allah agar kita diberikan al-afiyah, ya, diberikan kesehatan dan jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, memang orang yang diuji dengan berbagai macam ujian itu baik, ya. Akan tetapi kalau kita tidak diuji dengan berbagai macam ujian, tidak diuji dengan sakit, tidak diuji dengan keamanan, ya, itu lebih baik, ya. Kita lihat seorang tabi'in namanya Mutarrif bin Abdullah, beliau berkata, "La an u'afi fa ashkur." Kata beliau, kalau seandainya aku diberikan kesehatan lalu aku bersyukur, ahabbu ilayya min an abtaliya fa asbir. Saya saya diberikan kesehatan lalu bersyukur kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku diuji kemudian aku sanggup untuk bersabar. Jadi kan ujian manusia ini eh, antara syukur dan sabar. Kehidupan manusia berputar dan berkutik di antara itu. Kata Mutarrif bin Abdullah, saya dikasih yang baik-baik, dikasih kesehatan, dan bersyukur, dan bisa bersyukur kepada Allah, itu lebih saya pilih, lebih saya sukai, daripada saya diuji dengan satu ujian, lalu aku sanggup bersabar. Meskipun aku sanggup bersabar dengan ujian tersebut, tapi aku tetap memilih yang baik-baik, milih al-afiyah, milih kebaikan, kesehatan, dan itu lebih aku pilih, dan dengan pilihan tersebut aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kalau dibanding-bandingkan ya jauh, ya. Misalnya kita diberikan al-afiyah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama bisa beribadah dengan baik. Kemudian kita bisa tanggung jawab kepada keluarga, kita bisa sempurnakan. Kemudian kita bisa membantu orang. Kemudian kita bisa menolong orang lain dan lain sebagainya. Kebaikan yang kita dapatkan di dalam al-afiyah itu sangat luar biasa besar, ya, dibanding kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak berkutik, berbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kedua-duanya ada kebaikannya dan ada fadilah masing-masing, tapi kata Mutarrif, kalau seandainya saya boleh pilih, saya milih afiyah, ya, daripada memilih untuk sabar. Nah, kemudian
kata para ulama ya bahwasanya kalau kita melihat kehidupan generasi salaf ya, generasi terbaik terdahulu ketika mereka diuji oleh Allah dengan penyakit dan musibah-musibah ya, dan takdir-takdir yang apa namanya, yang membuat hati itu apa namanya, sedih ya. Kebanyakan daripada mereka atau mereka semuanya yang mereka lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak ujian dan semakin banyak cobaan, itu semakin kuat munajatnya, semakin kuat pula doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semakin berat ujian ya, semakin berat ujian yang dilakukan oleh ya, para generasi terbaik terdahulu adalah justru semakin banyak pula doa dan munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun ya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak apa yang mereka lakukan itu. Nah, kemudian seorang tabi'in pula namanya Alqamah, kata beliau, "Idza fuzi'tum min ufuq min afaqid dunya fafza'u ila shalah." Kata beliau, kalau rasanya ufuk-ufuk ini, langit-langit ini rasanya udah sempit bagi kita, udah sulit bagi kita. Kemudian kata beliau, fafza'u ila shalah, maka hendaklah engkau bergegas untuk salat. Fa wahiya mafza'u rasul idza alamma bihi amrun makruh. Karena salat itu adalah pilihan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan ujian atau kondisi yang sulit semasa hidup. Nah, jadi kalau kita lihat ungkapan daripada Alqamah ini, kata beliau, kalau rasanya dunia ini udah sumpek, ya, lihat langit yang luas itu rasanya juga udah sumpek. Lihat bumi yang luas ini dan berbagai macam keindahannya itu rasanya juga sudah sumpek. Kata beliau, fafza'u ila shalah, perbanyaklah salat, segeralah melaksanakan salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau mendapatkan kondisi yang sulit, kondisi yang berat, beliau pergi kepada salat. Ya. Nah, hal ini seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amrun fazi'a ila shalah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan kondisi yang sulit, kondisi yang berat, yang beliau lakukan adalah dengan memperbanyak salat. Ya, salatnya salat apa? Ya, salat yang bisa kita lakukan. Kalau di siang hari, di waktu pagi ada salat duha. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Kalau mau ada salat mutlak, ya. Salat mutlak artinya salat yang tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan pula rakaatnya. Nah, salat mutlak ini berapa jumlahnya? Ya seberapa kita mampu. Ya, kita salat dua-dua, ya. Terus atau ya pokoknya semampu kita melaksanakan salat. Makanya ketika ditanya oleh orang ya, Imam Ahmad itu sehari semalam itu sholat berapa rakaat? Ya. Kata beliau, dia sholat 200 rakaat dalam sehari semalam. Sholat apa ini? Ya sholat sunnah mutlak. Ya. Kalau sholat yang lainnya terbatas. Sholat duha terbatas, sholat tahajud terbatas, sholat yang lain juga tahiyatul masjid, rawatib, terbatas jumlahnya. Tapi yang banyak daripada itu adalah sholat-sholat sunnah. Nah, kemudian pada saat beliau diuji dengan sakit, ya, beliau mengurangi menjadi 100 rakaatnya. Nah, jadi dikuranginya 100 rakaat. Kalau kita ini nggak tahu, kita mau kurangi sampai berapa. Nah, jadi begitulah yang dilakukan oleh generasi terbaik terdahulu. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah. Rahasia-rahasia umat ini yang menyimpannya adalah Hudzaifah. Nah, kata Hudzaifah, kalau Rasulullah itu dalam kondisi yang sulit, beliau dalam kondisi yang mencekam, yang beliau lakukan adalah fazi'a ila shalah, bergegas untuk salat. Nah, kemudian di dalam hadis yang diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tiba-tiba di satu malam sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah terbangun seperti orang kaget. Ya, kemudian pada saat itu beliau mengatakan, "Subhanallah," kata beliau, "Madza unzila minal fitan?"
Kata Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah. Fitnah-fitnah, ujian dan malapetaka apa ini yang diturunkan Allah? Wa madza futiha minal khazain, dan betapa banyaknya harta-harta di bumi ini yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini dibuka, di bumi sana dibuka, di kampung ini dibuka, harta di sumber-sumber harta kekayaan dunia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Khazain, ya. Khazain ini berasal dari kata-kata hizanah. Hizanah itu sebenarnya lemari, ya, lemari yang dipakai untuk nyimpen uang, nyimpen baju, nyimpen harta, ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini berangkas, ya barangkali. Kata Rasulullah, malam ini kata Rasulullah, Allah turunkan huru-hara. Tapi Allah juga membuka pintu khazain, pintu pintu harta benda, perbendaharaan dunia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, aiqidhu sawahibal hujar. Kata Rasulullah, bangunkan wanita-wanita itu. Bangunkan istri, bangunkan wanita-wanita itu. Aiqidhu sawahibal hujar. Bangunkan wanita-wanita yang tidur di kamar itu. Kata Rasulullah, rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Berapa banyak manusia yang berpakaian di dunia, tapi dia nanti tidak memiliki pakaian di akhirat. Memiliki pakaian di dunia, tapi dia telanjang di akhirat. Nah, Rasulullah SAW di dalam hal ini, ketika beliau bangun dalam kondisi yang mencekam, bangun dalam kondisi yang takut, kata Rasulullah, pesannya cuma satu, kata Rasulullah, aiqidhu sawahibal hujar. Bangunkan istri-istri itu, bangunkan para istri, bangunkan para wanita untuk sholat. Nah, lagi-lagi kondisinya pada saat kondisi mencekam, pada saat kondisi yang sulit, ya kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh berdoa, kemudian kita disuruh atau diperintahkan untuk memperbanyak salat. Kenapa? Salat inilah yang dipilih oleh Rasulullah ketika kita menghadapi suasana yang seperti ini. Suasana yang sulit, suasana yang mencekam, kita semua takut, kita semua gelisah dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa fil hadis istihbab al-isra' ila shalah 'inda khasyatis syarr. Kata Ibnu Hajar, hadis ini sebagai dalil bahwasanya sangat dianjurkan untuk bergegas melaksanakan salat ketika datang sesuatu peristiwa yang buruk, ya. Ketika terjadi peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak kita inginkan, peristiwa yang barangkali membuat kita menjadi takut dan khawatir, kata Ibnu Hajar, ini anjurannya dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika datang ujian yang buruk, kondisi yang berat, ya, kita dianjurkan untuk mempercepat sholat, untuk memperbanyak sholat. Nah, kemudian dari Ubaidullah bin Nadar, ya, kata beliau, kanat zulmah 'inda ahdi Anas bin Malik. Pernah terjadi suasana yang mencekam di zaman Anas bin Malik. Ada yang mengatakan datang kegelapan. Dunia rasa gelap, ya. Fa'ataitu Anas. Lalu aku datang kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, pembantu Nabi. Kemudian dia berkata, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, hal kana yusibukum mithla hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di zaman Rasulullah ketika engkau hidup bersama Rasulullah pernah menghadapi kondisi seperti ini? Qal ma'adzallah. Ya. Kata Anas, a'udzubillah. In kanat rih, kalau ternyata ada angin kencang di zaman Nabi, la tashtad, dan anginnya luar biasa kencangnya, fanubadir ilal masjid, kami semua lari ke masjid, makhafatal qiyamah, karena takut terjadi harinya kiamat, terjadi hari kiamat di kesempatan itu. Nah, dalam hadis ini, ya, lagi-lagi kita dikasih tahu oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, yang membantu Nabi SAW selama 10 tahun, kata beliau, dulu ketika ada bencana atau ketika ada masalah di zaman Nabi, kami lari ke masjid. Ya, kami lari ke masjid. Nah, di zaman ini kita mau lari ke masjid, masjidnya digembok, ya.
Kita mau lari ke masjid, kita diusir. Dan ini satu kondisi yang semakin berat sebenarnya. Ya, kondisi semakin berat. Kalau dulu orang banjir, kemana-mana banjir, orang lari ke masjid, aman. Ya. Orang kena tsunami, lari masuk masjid, dia merasakan aman. Ya, orang diuji dengan apapun, kemudian dia pergi ke masjid, dia merasakan tenang. Tapi di zaman ini kelihatannya ujiannya semakin berat. Ya. Jadi kalau ada gempa bumi, kalau ada angin kencang, ya, kalau ada kegelapan, huru-hara dan lain sebagainya, angin topan, orang datang ke masjid, ya memang itu sunnahnya dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman itu. Nah, jadi orang berkumpul di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan meminta supaya segera dihilangkan berbagai macam bencana dan ujian ini. Nah, tapi di zaman sekarang ini, di zaman kita ini, justru ini malah nggak boleh, ya. Malah kita ini pergi ke masjid itu dalam kondisi yang hati-hati, yang sangat hati-hati, dalam keadaan takut dan lain sebagainya. Tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kondisi seperti ini kita dituntut ya untuk memperbanyak ibadah, bukan justru malah mengendorkan ibadah. Nah, kemudian saya sebutkan kondisi lain. Ya. Ada di antara di zaman para sahabat dulu, di zaman generasi tabi'in, ketika datang ujian dan musibah ya seperti taun ya seperti apa namanya penyakit yang kita hadapi sekarang ini, kemudian bencana dan malapetaka lainnya, mereka memilih untuk berdiam di rumah, bukan hanya tidur-tidur di rumah ya, bukan hanya sekedar santai-santai di rumah, akan tapi berdiam di rumah, fokus beribadah kepada Allah dan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, jadi pada saat kita berada di rumah, maka rumah itu kita jadikan sebagai tempat ibadah, ya, bukan hanya sekedar tempat menyembunyikan diri, ya, atau lari daripada keramaian, bukan. Tapi dalam kondisi kaum muslimin ditimpa ujian yang berat, ya kita kaum muslimin berdiam di rumah, ya, kemudian memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa, ya, kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, di sini diceritakan ada seorang tabi'in namanya Masruq. eh, Dia annahu makatha fi baitihi ayyam ta'un. Beliau ini tinggal di rumahnya ketika terjadi taun, ketika terjadi apa namanya penyakit wabah ini, beliau duduk di rumahnya. Wa yaqul ayyam tashaghul. Hari ini orang semua sibuk, ya. Ya, benar-benar sibuk. Ada yang rebutan susu, ada yang rebutan apa lagi itu, apa namanya, makanan inilah, makanan itulah, minuman ini, minuman itu, rebutan vitamin C dan lain sebagainya yang kita saksikan di masa sekarang ini. Kata beliau, ayyam tasyaghul. Hari ini orang dalam kondisi sibuk. Kata fa uhibbu an akhluwa lil ibadah. Aku ingin menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Fakana yatanaha fayakhlu lil ibadah. Kemudian beliau pergi menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di masa sekarang ini, di masa sekarang ini, yang kita jadikan sebagai senjata ya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat ya, berdoa, ridha, sabar, kemudian mengharap apa namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam bentuk ujian atau cobaan yang kita dapatkan atau yang kita rasakan pada zaman ini. Nah, kalau hal itu dirasakan atau hal itu kita lakukan pada saat kondisi berat, ujian dan lain sebagainya kita rasakan sekarang ini, lalu obatnya kita malah dekat dengan Allah. Kemudian kita sholat, kita berdoa, kita sabar, kita ridho, kita mengharap pahala dari ujian ini, ya kata para ulama, fakanat afiyah amrihim farajan wa faraha. Ujungnya, ya kata para ulama, kaum muslimin akan mendapatkan jalan keluar dan akan mendapatkan kebahagiaan dari ujian ini. Nah, kemudian kita lihat pula bahwasanya
dalam ujian seperti ini manusia akan berbeda-beda sikap dan tingkah lakunya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istawan nasu fil afiyah. Manusia dalam kondisi sama ketika dalam kondisi afiat, dalam kondisi selamat dari berbagai macam ujian dan penyakit. Dalam kondisi sehat walafiat, manusia itu sama status dan derajatnya. Fa'idha nazalal bala tabayanu. Kalau datang ujian dan cobaan, mereka akan berubah dan akan berbeda-beda status dan kondisi keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kondisi aman, tenang, sehat walafiat, manusia itu derajat imannya sama. Tapi kalau datang ujian, itu derajat imannya itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang satu berada di posisi yang sangat tinggi, yang satu berada di posisi yang sangat rendah, yang satu lagi posisi yang tengah-tengah dan lain sebagainya. Artinya bahwasanya dengan ujian ini, dengan bala ini, itu akan membuat manusia berbeda-beda kondisi imannya, kondisi hatinya, dan kondisi yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbeda-beda. Nah, kita kaum muslimin, kita kita meyakini bahwasanya ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan sampai meninggal dunia, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilih mereka sebagai orang-orang yang diberikan pahala syahid, ya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Laisa min ahadin yaqta'un." Tidaklah seorang di antara kaum muslimin yang mendapatkan ujian berupa ta'un, wabah penyakit. Fayamkuthu fi baladihi. Lalu dia duduk aja di negerinya. Dia berdiam di negerinya. Sabiran muhtasiba. Sabar dan hanya mengharap ridha Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin, dia percaya bahwasanya tidak akan menimpa dirinya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Illa kana mithlu ajri syahid. Ya, maka pastilah dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, jadi hadis ini adalah kabar gembira ya bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata ujian tersebut takdir Allah, mereka wafat dalam kondisi itu. Kata Nabi, siapa saja di negeri mana saja yang diuji Allah dengan penyakit, kemudian dia tinggal di negerinya, ya dalam kondisi sabar dan mengharap ridha Allah, dan dia yakin bahwasanya tidak ada yang menimpa manusia kecuali telah ditentukan oleh Allah. Itu keyakinannya. Kalau sudah ditentukan Allah, tidak bisa menghindar. Kalau tidak ditentukan Allah, maka dia tidak akan terkena penyakit tersebut. Kalau itu keyakinannya, kata Nabi, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan penyakit-penyakit yang ada kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau itu pahala bagi orang yang diuji oleh Allah, lalu dia syahid. Nah, terus kalau orang yang tidak diuji sampai meninggal, orangnya masih hidup dan masih banyak yang hidup. Terus bagaimana, apa yang dilakukan? Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Beribadah di zaman yang sulit, ya, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi orang meninggal dan kondisi tidak jelas, kata Rasulullah, beribadah di zaman itu kahijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi. Ya, kalau kita tahu bahwasanya pahala hijrah itu di dalam Al-Qur'an sangat luar biasa, ya. Bahwasanya orang yang berhijrah itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika orang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan iman, ya, untuk mempertahankan untuk menyelamatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggal di dalam perjalanan menuju hijrah atau sampai hijrahnya dia sampai ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka surga. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan beribadah di zaman haraj. Haraj ini kalau kata Imam Nawawi, ya, dia adalah al-fitnah wa ikhtilat umur nas. Kata beliau, yang dimaksud dengan haraj, yang pahalanya tadi beribadah di masa haraj itu sama dengan hijrah kepadaku. Makna haraj di dalam bahasa Arab artinya al-fitnah, malapetaka. Wa ikhtilat umur nas, dan manusia mendapatkan masalah yang tidak jelas. Maksudnya masalahnya ini besar, tapi kita nggak ngerti ini bagaimana solusinya, ini datang dari mana, kemudian kapan selesainya, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beribadah dalam kondisi berat dan sulit seperti itu, dan kita masih hidup, dan kita beribadah di masa seperti ini, kata Rasulullah, kahijrati ilai, seperti pahalanya seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Nah, ini yang barangkali kita sebagai penyejuk hati kita, ya, sebagai penentram hati kita, bahwasanya Rasulullah SAW, kalau orangnya syahid, kalau orangnya meninggal, sampai meninggal kata Rasulullah, dia mati syahid. Kalau dia tidak meninggal, maka dia mendapatkan pahala seperti hijrah kepadaku. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, juz 18, halaman 88, kata beliau, wasababu kathrati fadlil ibadah fi. Kenapa pahalanya banyak ketika kondisi mencekam, kondisi ujian yang sangat banyak dan tidak jelas ini, pahalanya banyak kalau kita beribadah di zaman itu. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, annan nas yaghfaluna anha. Karena manusia di zaman itu semua lalai. Yastaghilluna anha, dan mereka sibuk. Wala yatafarraq laha illa afrad, dan tidak ada yang mau fokus beribadah kepada Allah di zaman itu kecuali hanya orang tertentu saja. Seperti di zaman sekarang ini, masjid ditutup, pengajian tutup, halaqah Quran tutup, khutbah Jumat tidak ada, pengajian tak boleh, dan lain sebagainya. Nah, manusia dalam kondisi takut, dalam kondisi sibuk, dalam kondisi lalai. 3 macam ini. Nah, ternyata ada orang di zaman yang orang pada lalai, orang pada sibuk, ya, orang pada takut itu, ternyata ada manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Imam Nawawi, la yatafarragh laha illa afrad. Tidak ada yang mau fokus beribadah di zaman itu kecuali hanya beberapa segelintir manusia saja. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya kondisi yang berat ini jangan sampai membuat kita malah menjadi sibuk, ya, menjadi lalai, ya, kemudian kita malah menjadi lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, ya, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan di rumah masing-masing. Bisa sholat ya sholat, bisa tahajud, zikir, istighfar, baca Quran, selawat Nabi, bersedekah kepada tetangga, ya, berbuat baik, birrul walidain, dan lain sebagainya, yang di zaman ini banyak orang lagi lalai. Banyak orang lagi cari obat. Banyak orang kita dilalaikan dengan vaksin. Dilalaikan dengan ini dan itu. Dilalaikan dengan surat-surat ini mau perjalanan dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang membuat orang lalai, membuat orang sibuk, ya, ini beribadah di zaman ini pahalanya sungguh luar biasa, karena orang-orang tidak lagi peduli dengan ibadah, hanya peduli pada dirinya sendiri. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Kata beliau, innal fitan wal masyaqqah al-balighah sataqa
hatta yakhiffa amruddin. Kata beliau, sesungguhnya malapetaka dan kesulitan yang sangat berat akan menimpa umat ini hatta yakhiffa amruddin, sampai agama itu menjadi diremehkan orang. Nah, kata beliau ini. Jadi kata beliau mungkin kata beliau satu hari nanti malapetaka, huru-hara dan kesulitan-kesulitan yang berat akan menimpa umat ini. Terus yang terjadi apa? Hatta yakhiffa amruddin. Sampai agama itu memang benar-benar sangat minim orang yang mau melaksanakannya. Wa yaqil i'tina' bi amrih, dan sedikit orang yang peduli dengan agama. Hatta wala yabqa li ahadin i'tina' illa bi amrid dunya. Di zaman itu kata beliau yang dipedulikan orang itu hanya urusan dunia. Wa ma'asyihi nafsihi, dan kehidupannya. Ya, di zaman yang berat ini orang berpikir bagaimana cari makan, ya, jual aset, ya, atau mantap kata orang, ya, makan tabungan, ya. Nah, ini yang dicari orang sekarang ini. Jadi orang sekarang ini berpikir bagaimana caranya untuk mengejar dunia. Ya, kalau kita lihat di beberapa berita orang banyak jual properti, orang banyak jual rumah segala macam di zaman ini, dan banyak juga orang yang beli ya di zaman yang sulit ini, ada juga yang menjual, ada juga yang membeli karena harganya murah ya, itu tergantung persepsi masing-masing, kita nggak tahu. Tapi kata beliau, wala yabqa li ahadin i'tina illa bi amri dunya wa ma'asyihi wa ma'asyati nafsihi. Di akhir itu, di kondisi yang berat itu, kata Imam Qurtubi, tidak ada orang yang peduli lagi kecuali untuk masalah dunia dan kehidupan dirinya. Wa ma yata'allaq bihi, dan hal yang berurusan dengan dunia itu. Wa min thamma. Oleh karena itu kata Imam Qurtubi, 'azuma qadrul ibadah ayyamil fitnah. Maka beribadah di zaman itu pahalanya sungguh luar biasa. Nah, berarti ini sudah kita rasakan ya, di zaman ini sudah kita rasakan orang ketakutan ya, orang hanya berpikir bagaimana mencari makan, orang hanya berpikir mencari dunia, kemudian kita dibuat sibuk, dibuat menjadi lalai. Dan lain sebagainya, dan orang hanya berpikir untuk kehidupan dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat, lalai dengan ibadah, maka beribadah di zaman itu, kata para ulama, pahalanya sungguh luar biasa. Nah, kemudian Imam Ibnul Jauzi, kata beliau, berbicara tentang masalah haraj tadi. Masalah, kata Rasulullah, kalau terjadi huru-hara, malapetaka di akhir zaman, banyak terjadi pembunuhan, banyak orang meninggal, masalah nggak jelas. Ya, masalah dari satu masa ke masa saling bertumpuk, kaum muslimin dalam keadaan sulit. Nah, kata Imam Ibnul Jauzi, al-haraj al-qital wal-ikhtilat. Yang disebut dengan haraj ini banyak terjadi pembunuhan dan banyak terjadi masalah yang menumpuk satu sama lain sehingga tidak jelas. Wa idza ammatil fitan, kalau bencana dan malapetaka ini semakin meluas, istaghallat al-qulub, maka hati manusia semakin sibuk. Semakin sibuk dengan bencana-bencana dan ujian itu. Wa idza ta'bud hina idzin muta'abbid. Kalau ternyata di zaman yang ujiannya itu banyak, malapetaka banyak, hati kita menjadi sibuk karenanya, kalau ternyata di zaman itu ada orang yang mau beribadah kepada Allah dan fokus beribadah, dalla ala quwwati insyighali qalbihi billah. Ini sebagai dalil kalau di zaman yang berat, huru-hara, orang semua lalai, dia masih mau beribadah, ini menunjukkan bahwasanya hatinya memang kuat, ya, bergantungnya kepada Allah itu kuat. Fayaksur ajruhu, maka pahalanya akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya
kata anjuran daripada ulama, orang yang pintar, ya, orang yang menundukkan hawa nafsunya, kemudian berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah obat yang paling baik, ya, yang dimiliki manusia ketika menghadapi masa atau kondisi yang sulit seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Fa inna min waraikum ayyamas sabr." Kata Rasulullah, nanti ya di akhir zaman, hari-hari yang kalian lewati itu penuh kesabaran. As-sabru fihinna mithlu al-qabd 'ala al-jamr. Sabar pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Ya, saking sulitnya. Lil 'amil fihinna, bagi orang yang beribadah di hari-hari itu, mithlu ajri khamsina rajulan. Seperti mendapatkan pahala 50 orang laki-laki. Ya'maluna mithla 'amalihi, yang melakukan amalan seperti amalan mereka. Dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mendapatkan pahala 50 orang di antara mereka atau di antara kami?" Nah, kemudian kata Rasulullah, seperti orang melaksanakan amalan, pahala mereka itu, satu orang yang beramal di antara mereka, itu pahalanya seperti 50 orang di antara kalian. Nah, kita lihat Rasulullah menyebutkan, jangan engkau mengejek sahabatku. Seandainya kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud dan mereka hanya bersedekah 1 mud saja, ya, 1 mud seperti ini. Nah, mana kameranya? Seperti ini, 2 telapak tangan begini. Nah, di 1 mud, kata Rasulullah, mereka hanya bersedekah 1 mud, tapi kamu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka sedekah makanan mereka yang 1 mud itu lebih berat pahalanya daripada sedekah kalian yang sebesar gunung emas. Coba kita lihat, ya. Nah, kata Rasulullah, itu kalau sahabat bersedekah. Kalau sahabat Nabi bersedekah sedikit aja, itu pahalanya sangat besar. Kalau kita sedekah emas sebesar gunung Uhud, pahala kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala para sahabat. Nah, kata Rasulullah, untuk di akhir zaman ini, 1 orang di antara mereka itu sama seperti pahala ibadah 50 orang di antara para sahabat. Coba ini sulit kita bayangkan. Ya, kalau dulu 1 mud mereka, 1 gunung emas kita punya tidak sebanding, lebih berat mereka punya. Tapi di zaman yang sulit, di zaman yang berat, di zaman yang banyak huru-hara, banyak malapetaka, banyak ujian dan cobaan, kata Rasulullah, kalau beramal dan beribadah di zaman itu, kita mendapatkan, 1 orang kita mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat Nabi. Ini luar biasa, dan ini merupakan satu momen dan satu kesempatan yang barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di satu sisi dia merupakan ujian dan kondisi yang mencekam, tapi di sisi yang lain itu adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Maka kata para ulama, jangan lalai, ya. Kemudian jangan sibuk, jangan takut, ya. Solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah di rumah, di tempat-tempat kita. Itu semuanya adalah solusi untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman untuk di zaman yang sulit ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, silahkan. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas materi yang disampaikan. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung dibuka audionya. Masih ada nggak orangnya nih?
Masih Ustaz. Masih ya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jelas barangkali Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah jelas. Alhamdulillah. Ustaz, insya Allah. Basi. Boleh tanya Ustadz? Boleh Bu. Monggo Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi saya mendengar kajian Ustadz, sepertinya memang ini benar-benar mengena pada kita ya Ustadz ya, mungkin pada diri saya pribadi juga Ustadz. Dengan kondisi pandemi yang sangat amat menggoncang ini ya Ustadz, terutama mungkin untuk kami-kami yang tenaga nakes ya Ustadz ya. Kadang itu hati ini memang antara galau dan apa ya Ustadz ya, kita sampai bingung Ustadz ya, harus berbicara apa ya Ustadz ya. Di satu sisi kadang-kadang kita ingin membantu dan niatkan kita untuk sebagai ibadah kita, tapi di satu sisi kita juga kadang-kadang tuh merasa lelah sekali Ustadz. Lelah yang apa ya Ustadz ya, bisa dibilang lelah sekali dengan setiap hari itu bertubi-tubi kan ya Ustadz ya. Orang yang sakit itu bertubi-tubi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya juga ingin istirahat gitu. Apakah itu salah ya Ustadz ya? Membantu sesama, kita nggak mau ikut beribadah atau bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Kepada Ustadz. Ya kita patokannya dalil aja ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas kemampuan kita. Ya itu aja yang kita jadikan sebagai patokan. Jadi pada saat Ibu masih sanggup, ada tenaga, bisa, ada kesempatan, ya bismillah bantu ya. Tapi kalau sudah lelah, sudah capek, ya badan ini juga harus kita berikan haknya. Kata Rasulullah SAW, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu itu punya hak. Ya. Jadi jiwa kita ini punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Kemudian semua orang di antara kita, tetangga kita, teman kita juga punya hak untuk bertegur sapa dengan temannya, untuk duduk berbicara dengan temannya. Maka kata Rasulullah, fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah hak setiap orang, masing-masing orang itu. Ya jadi mata kita juga punya hak untuk merem, ya untuk istirahat. Kaki kita, tangan kita, badan kita secara umum punya hak untuk kita berikan hak mereka untuk istirahat. Nah, anak dan keluarga kita juga punya hak, bahwasanya mereka memiliki ibu, ya seorang suami memiliki istri dan lain sebagainya. Begitu juga sang suami, ya dia tidak juga dituntut untuk bekerja 24 jam. Dia ada badannya punya hak untuk istirahat, anaknya punya hak untuk bertemu dengan ayahnya, istrinya punya hak untuk bertemu dengan suaminya. Kata Nabi, fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikanlah hak itu masing-masing. Nah, berarti Islam ini memang mengajarkan keseimbangan ya. Ada manusia ini memerlukan keseimbangan, ada waktu kerja, ada waktu rumah tangga, ada waktu bersosialisasi dengan sahabat dan teman-temannya. Nah, kalau hal ini seimbang, maka insya Allah badan orang itu sehat. Kalau tidak ada keseimbangan, ya orang hanya mikir ibadah aja, nanti dia akan tidak seimbang ya, entah dalam keluarga, entah bersama teman, entah secara fisik dan lain sebagainya. Jadi memang kita tidak dituntut di luar daripada batas kemampuan dan kita menjalani hidup ini banyak terikat dengan orang ya. Maka hak-hak orang ini harus kita tunaikan semuanya semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Baik, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Silakan.
Sampai kuliah. Ada? Astagfirullah. Dunia. Masih ada yang mau bertanya? Bagaimana? Sudah. Masih ada yang mau bertanya? Mbak Wening, Mbak Epit, ada yang mau ditanyakan? Bu Yudi kemana nih? Nggak ada nih. Iya, Bu Yudi nggak ada nih. Nggak ada kabarnya. Iya, iya. Ini yang apa namanya? Yang mengundang nggak ada ini. Iya, iya. Iya, iya. Ustadz kayaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Semoga tidak bertanya teman-teman, insya Allah sudah mengerti apa yang menjadi materi kita pada siang hari ini. Kembali lagi semuanya dengan ujian, insya Allah kita harus banyak sabar, insya Allah terus lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Ustadz. Iya, betul. Berhati-hati juga bukan salah satu menyelamatkan takdir Allah kata Ustadz tadi, tapi tetap kita harus berhati-hati semaksimal mungkin ya Ustadz, dan terus mendekatkan diri dengan Allah. Semoga kita semua terjaga dan terlindungi dari wabah yang sekarang ini sedang ada. Baik teman-teman, sebelum kajian ini ditutup, mari sama-sama kita akhiri dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,